Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim ini akan terjadi pada kita semua. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim pasti akan dialami oleh kita semua. Bukankah kita ini cinta kepada anak-anak kita? Bukankah kita cinta kepada istri kita? Bukankah ada yang cinta kepada suaminya? Bukankah ada yang cinta kepada hartanya? Bukankah ada yang cinta kepada jabatannya? Suatu saat nanti Allah, 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 ya Allah. Hari ini adalah merupakan hari yang agung. Hari ini adalah merupakan hari yang mulia. Hari ini adalah merupakan hari berbahagia, di mana telah dikumandangkan takbir di seluruh penjuru dunia mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mengingatkan kita tentang suatu peristiwa besar yang pernah terjadi di masa lampau. Suatu peristiwa tentang perjuangan dahsyat yang dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Hari ini adalah hari yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya telah melewati perjuangan luar biasa untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat masyhur, nabi yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan namanya di dalam setiap salat kita. Manakala kita bersalawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita juga akan menyebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam juga dikenal dengan Abul Anbiya. Beliau adalah bapaknya para nabi dan para rasul. Yang beliau lahirkan adalah rasul, yang beliau lahirkan adalah para nabi-nabi. Dari keturunan beliau ada Nabi Ishak yang kemudian melahirkan Yakub, melahirkan Yusuf, melahirkan Sulaiman, melahirkan Nabi Musa, melahirkan Nabi Isa. Dan di antara keturunan beliau ada Nabi Ismail yang akhirnya menurunkan dan melahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga dikenal dengan Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim tetaplah seorang manusia. Nabi Ibrahim punya harapan-harapan. Di antara harapan Nabi Ibrahim sebagai seorang manusia adalah beliau berharap di usia beliau yang mendekati 100 tahun agar Allah karuniakan kepada beliau keturunan yang saleh, sehingga kemudian Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lahirnya anak keturunan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lalu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail lahir dalam keadaan masih menyusu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istrinya Sayyidah Hajar bersama dengan putra yang dicintainya Ismail alaihissalam menuju satu lembah sunyi, satu lembah yang gersang, satu lembah yang tandus, satu lembah yang tidak ada makanan, di satu lembah yang tidak ada minuman, di suatu tempat padang pasir, di mana di tempat itu tidak ada yang diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan 1600 km ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri yang dicintainya dan anak yang disayanginya untuk menempati padang tandus, padang yang sunyi itu, dan itu adalah negeri Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya beserta dengan anak yang dicintainya tanpa meninggalkan makanan, tanpa meninggalkan minuman, tanpa meninggalkan rumah mewah. Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di tempat yang tandus. Lalu yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Allah. Karena tingginya tauhid, tingginya keyakinan Nabi Ibrahim akan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berjalanlah waktu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri Mekah yang tandus
Negeri Mekah yang kering itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan negeri Mekah itu menjadi makmur. Allah jadikan negeri Mekah itu menjadi subur. Lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Lalu berdatanganlah manusia dari berbagai macam penjuru. Disebabkan karena suatu hari di mana Nabi Ismail kecil kehabisan minuman. Lalu kemudian ibundanya Sayyidah Hajar mencarikan minuman untuk Ismail dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berulang kali ibunda Nabi Ismail alaihissalam mencari minum untuk anaknya. Namun pada akhirnya sebanyak 7 kali perjalanan Sayyidah Hajar tidak menemukan minuman untuk anaknya. Akhirnya Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk mengucurkan air di bawah tumitnya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kemudian muncullah mata air itu yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Lalu dari air Zam-Zam itulah kemudian Allah hadirkan keberkahan untuk tanah yang tandus, untuk tanah yang kering itu, sehingga akhirnya manusia datang berbondong-bondong. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim pun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia kaya di tengah tanah yang tandus itu. Nabi Ibrahim memiliki 12.000 ternak. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, "Wahai Ibrahim, siapakah yang memiliki ternak yang banyak ini wahai Ibrahim?" Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Semua ini adalah merupakan milik Allah yang dititipkan kepadaku. Andai Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk menyembelih 12.000 ternak ini akan aku sembelih. Tidak hanya itu, andai Allah Ta'ala meminta Ismail yang kusayangi untuk aku sembelih pun akan aku lakukan." Begitulah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya ketika Ismail alaihissalam tumbuh berusia 14 tahun, sedang enak dipandang mata, menjadi buah hati yang mendatangkan bahagia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menagih janji Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan wahyu dan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang disayanginya, yaitu Ismail alaihissalam. Maka pada tanggal ke-8 Zulhijjah, di siang harinya Nabi Ibrahim merenung, Nabi Ibrahim berfikir, sehingga akhirnya hari itu dinamakan dengan hari tarwiyah, hari merenungi apakah benar mimpinya itu berasal dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pada malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka keesokan harinya di tanggal 9 Zulhijjah, barulah Nabi Ibrahim tahu, barulah Nabi Ibrahim mengerti, barulah Nabi Ibrahim sadar sesungguhnya apa yang dilihat di dalam mimpinya itu adalah benar-benar merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di tanggal 10 Zulhijjah, di hari Idul Adha, Nabi Ibrahim alaihissalam memboyong anaknya untuk siap melaksanakan penyembelihan. Maka oleh karena itulah hari dan tanggal ke-10 Zulhijjah dinamakan dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Lalu ketika penyembelihan hendak dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dipanggilnya Nabi Ismail alaihissalam. "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anandaku Ismail, ayahanda mendapatkan perintah dari Allah bahwa di dalam mimpi ayahanda diperintahkan untuk menyembelihmu wahai anakku. Bayangkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim ketika dia berharap memiliki seorang anak. Lalu Allah karuniakan anak, begitu indah dipandang mata, menjadi buah hati yang mendatangkan bahagia. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Akan tetapi jawaban Nabi Ismail alaihissalam adalah jawaban yang dahsyat. Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahanda yang dicintainya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Lakukan, tegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi golongan orang-orang yang sabar. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail alaihissalam di atas sebuah batu. Lalu kemudian pisau siap memenggal leher Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun maha besar Allah subhanahu wa ta'ala
wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kemudian Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih seekor domba, bukan menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ini semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim ini akan terjadi pada kita semua. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim pasti akan dialami oleh kita semua. Bukankah kita ini cinta kepada anak-anak kita? Bukankah kita cinta kepada istri kita? Bukankah ada yang cinta kepada suaminya? Bukankah ada yang cinta kepada hartanya? Bukankah ada yang cinta kepada jabatannya? Suatu saat nanti Allah akan datangkan ujian kepada manusia. Allah akan ingatkan kita bahwa apa yang kita miliki, apa yang hadir di tengah-tengah kita ini tidak lebih bagaikan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah titipan. Maka jangan letakkan apa yang Allah titipkan itu di dalam hati kita. Karena Allah cemburu ketika seorang hamba meletakkan dunia di dalam hatinya. Allah cemburu ketika kita meletakkan cinta selain Allah di dalam hati kita. Lalu cinta itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ujian ini akan datang pada setiap manusia. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Manusia ketika diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu manusia itu mulai terjangkiti satu penyakit, wabil qalili la yaqna wabil katsiri la yashba. Ketika Allah berikan dia dunia itu sedikit, dia tidak merasa cukup dengan dunia yang sedikit itu. Wabil katsiri la yashba. Allah berikan dia dunia yang banyak pun tidak akan pernah mengenyangkan manusia itu. Lalu kemudian ketika penyakit itu dipelihara oleh manusia, maka menjadi kronislah penyakit itu, dan penyakit itu berubah menjadi wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan ujian untuk menguji seberapa benar keimanan kita kepada Allah. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang kekasih Allah, seorang bapak dari para nabi, orang yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, orang yang Allah letakkan namanya di dalam setiap salat kita, pun Allah berikan ujian yang sungguh dahsyat, maka manusia seperti kita pun akan mengalami ujian seperti yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan menguji manusia itu dengan rasa takut. Kami akan uji manusia itu dengan rasa lapar. Kami akan uji manusia itu dengan kekurangan harta. Kami akan uji manusia itu dengan kekurangan pasokan makanan. Tapi berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ujian. Kita semua pasti mencintai anak-anak kita. Namun suatu saat nanti anak-anak itu akan diambil oleh Allah. Anak-anak kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak-anak kita hanyalah titipan. Pemiliknya adalah Allah. Maka ketika Allah mencabut nyawa anak kita, adakah kita ridha dengan qada yang telah ditetapkan oleh Allah? Istri-istri kita juga nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi meninggalkan kita. Karena sesungguhnya istri-istri kita adalah ciptaan Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Suami-suami yang dicintai oleh para istri juga akan diwafatkan oleh Allah. Suami yang mencari nafkah, suami yang melindungi istri dan keluarga juga pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia.
harta-harta benda yang dititipkan kepada kita oleh Allah itu juga akan diambil oleh Allah. Bukankah gempa bumi sudah menyadarkan kita, rumah yang kita bangun dengan jerih payah kita, rumah yang kita bangun dengan harta benda yang kita kumpulkan bertahun-tahun lamanya, hanya dalam hitungan kurang dari 1 detik pun hancur luluh lantak meninggalkan kita. Semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid didatangkan kepada kita. Tidak ada orang yang tidak takut. Pandemi Covid ini Allah kirimkan untuk menyadarkan kita betapa kerdilnya dunia, betapa rendahnya dunia, betapa kecilnya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mau kita mencintai dunia ini melebihi kecintaan kita kepada Allah. Allah tidak ingin kita mencintai harta kita melebihi cinta kita kepada Allah. Allah tidak ingin kita mencintai jabatan kita melebihi cinta kita kepada Allah. Allah tidak ingin cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada diri kita sendiri melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan Idul Adha tahun ini sebagai tahun renungan bagi kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan anak yang paling dicintainya pun siap dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah? Atau jangan-jangan kita telah mengorbankan Allah untuk dunia? Kita telah mengorbankan Allah untuk harta benda dunia. Kita telah mengorbankan Allah untuk jabatan. Kita telah mengorbankan Allah untuk syahwat duniawi kita. Tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah? Berjuanglah kalian dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini adalah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan tegaknya kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan la ilaha illallah.